Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ainun Mardiah. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai resensi film Orang Kaya Baru. Film yang berjudul Orang Kaya Baru ini ditulis oleh Joko Anwar, disutradari oleh Orice Harahap, yang bergenre komedi drama, produksi Screen Films, yang berdurasi 1 jam 39 menit, yang diterbitkan pada tahun 2019. Cerita ini berawal dari sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari Lukman Sardi yang sebagai bapak, Cut Mini sebagai ibu, Derby Romero sebagai duta, Relin Shah sebagai Tika, dan Fatih Unru sebagai Dodi. Bapak bekerja sebagai montir di sebuah bengkel. Ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang membantu tambahan akan kebutuhan keluarga dengan membuat kue dan menitipkan di warung. Duta adalah kakak pertama yang sekolah di jurusan seni dan sangat tertarik dengan seni pertunjukan. Tika adalah seorang mahasiswi jurusan arsitek dan bercita-cita menjadi arsitektur terkenal. Sedangkan Dodi adalah seorang pelajar SMP yang bersekolah di SMP favorit di Jakarta. Walaupun mereka hidup pas-pasan, tapi mereka merasa bahagia karena mereka bisa melewati segala hal asal mereka bersama. Keluarga mereka juga sangat harmonis dan selalu punya waktu untuk kumpul bersama, makan malam bersama. Pada suatu waktu, keadaan hidup benar-benar kacau. Tika dituduh mencuri ponsel temannya yang sengaja ditaruh oleh musuh Tika. Duta yang mendapat investor ternyata ada udang di balik batu, dan Dodi yang dikerjai habis-habisan oleh teman sekelasnya. Hal ini tentu membuat mereka sedih. Pada saat makan malam, Tika, Duta, dan Dodi mengeluh pada ayah ibunya. Mereka ingin sekali dalam hidup menjadi orang kaya dan berkecukupan, sehingga mereka tidak perlu lagi memikirkan tentang masalah hidup. Namun dengan bijak, ayah mengatakan, hidup itu jangan berlebihan, cukup saja sudah oke. Perkataan ayah tadi cukup menghibur ketiga anaknya. Setelah selesai makan, ayah bersantai di depan teras rumah, seperti biasa yang ayah lakukan. Tak lama kemudian, Tika menyusul sang ayah untuk memijat kaki sang ayah yang sedang tertidur pulas. Namun, saat Tika memegang kaki ayahnya, kaki tersebut sudah terasa dingin dan kaku. Ayah meninggal dalam tidurnya. Tentu ibu, Duta, Tika, dan Dodi sangat terpukul dengan kejadian ini. Pada keesokan harinya, ayah dimakamkan. Setelah pemakaman selesai, Tika lantas pulang. Di rumah, ibu menjelaskan akan adanya penyesuaian. Rumah akan dijual untuk biaya kuliah Duta dan Tika. Dodi yang akan dipindahkan dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Hidup mereka rasanya terjun bebas dan hancur tanpa ayah. Tak lama setelah kepergian bapak, ada seorang pengacara dan asistennya datang ke rumah untuk menemui ibu. Pengacara tersebut datang membawakan wasiat dari bapak. Tanpa disangka, bapak mereka adalah seorang anak pewaris tunggal dari keluarga yang sangat kaya raya. Bapak mewariskan uang yang tak terhingga bagi keluarganya. Awalnya, ibu, Duta, Tika, dan Dodi tidak percaya akan hal itu. Namun, apa yang dikatakan pengacara tersebut benar adanya. Dengan uang warisan bapak, mereka menjadi kaya mendadak. Dengan uang warisan tersebut, mereka membeli rumah mewah, mobil, dan bisa membeli apa saja barang yang belum pernah mereka beli. Gaya hidup mereka berubah. Mereka menjadi sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka terlena dengan harta yang baru mereka dapatkan sehingga lupa siapa dulunya mereka. Namun, bahagian mereka tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang mengaku sebagai adik dari bapak mengklaim seluruh harta yang telah diberikan bapak kepada mereka sebelumnya. Mereka kembali ke rumah lama tanpa membawa uang sepeser pun, bahkan tanpa membawa barang-barang yang telah mereka beli sebelumnya. Dalam film ini memberikan pelajaran mengenai arti uang, dan film ini juga benar-benar terlihat seperti keadaan asli sebagaimana keluarga yang dulunya hidup pas-pasan tiba-tiba menjadi orang kaya baru tanpa dilebih-lebihkan. Penyampaian nilai-nilai baik dalam film ini dilakukan tanpa menggurui, namun membuat penonton mengerti dan belajar tentang bagaimana hidup bahagia bersama keluarga dibandingkan hidup bergelimang harta tapi lupa dengan keluarga. Film Orang Kaya Baru yang dirilis pada tahun 2019 ini menurut saya cukup bagus, mampu menghidupkan cerita dan membuat penonton terbawa suasana dengan pemeran yang memiliki aura dan karakter masing-masing. Jalan ceritanya juga seru, ditambah lagi unsur-unsur komedi di dalamnya, membuat film tersebut semakin menarik untuk ditonton. Oke, sekian presentasi saya mengenai resensi film Orang Kaya Baru. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.